Ya, pada bagian depan saya belum menjelaskan. Di sini ada tombol yang jika ini dipencet maka tombolnya akan menyala LED-nya merah. Ini sebenarnya tombol apa? Ini adalah tombol inverse ya. Inverse. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan kemarin bahwa saya akan melakukan sebuah sharing tentang nantinya akan sharing tentang crossover ya, tentang crossover. Tapi sebelum kita bahas ke crossovernya, karena di situ di crossover itu ada bagian-bagian yang perlu kita tahu juga. Ada fasilitas untuk high, kemudian untuk mid frekuensi, kemudian ada juga untuk low frekuensi. Sedangkan crossover yang saya pakai ini DBX tipenya 234 XL ya. Ada juga yang 224, teman-teman kemarin ada yang pakai 224, ya monggo terserah, selera saja ya, selera. Tapi buat saya untuk menggunakan 234 ini karena fasilitasnya cukup mudah dan tinggal melanjutkan saja ya dari settingan yang dari atas, misalnya dari mixer. Kemudian kemarin sudah saya bahas juga masalah equalizer, dan sekarang kita bahasnya ke crossover. Oke bosku, jadi sebelum kita masuk ke pokok bahasan tentang crossover ini, kita perlu tahu juga bahwa kebutuhannya itu untuk apa saja ya. Artinya crossover itu nanti akan kita baginya untuk apa saja. Nah pada hari ini saya pengen sharing, ini saya gunakan yang bagian atas ini adalah two way ya, berarti two way ya. Karena di dalamnya itu terdiri dari dua buah speaker yang saya gunakan untuk mid frekuensi, kemudian yang tengahnya ini, di sini ada tengahnya ini untuk high frekuensi. Jadi satu box ini ada dua way ya, dua way. Artinya way itu maksudnya jalur ya, jalur. Jadi kalau teman-teman bingung masalah way itu apa, way itu sebenarnya jalur. Jadi jalur mana saja yang akan kita gunakan, entah itu jalur untuk frekuensi high, frekuensi mid, untuk frekuensi low, dan untuk frekuensi subwoofer ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, way itu jalur atau katakan untuk satu frekuensi, begitulah ya. Jadi biar mudah, biar gampang dicerna, itu way itu untuk menunjukkan satu frekuensi. Nah, kalau ini saya gunakan two way ya, berarti ada dua frekuensi yang di sini harus di manage. Satunya itu untuk high frekuensi, kemudian yang satunya lagi itu untuk mid frekuensi. Nah, ini yang tengah sebenarnya ini berfungsi, tapi ini kali ini saya tidak fungsikan karena terlalu ribet juga ya, settingannya terlalu ribet. Jadi saya tidak fungsikan. Nah, tapi ini kalau misalkan saya ngamen di lapangan tentunya, ini saya pakai. Nah, ini saya gunakan untuk frekuensi low. Ini berisi satu speaker 15 in. Isinya adalah speaker 15600 ini ya. Ini 15600, kemudian struktur boxnya adalah ini box Martin. Ya, silakan teman-teman searching di Google box Martin itu seperti apa, jadi karakternya akan keluarnya seperti apa, kemudian dia main pada frekuensi berapa. Nah, ini saya pakai untuk low frekuensi. Kemudian yang bawah ini adalah saya gunakan untuk subwoofer ya. Subwoofernya ini saya pakai konstruksi boxnya mini scoop. Ya, silakan teman-teman juga searching juga di Google mini scoop, kebutuhannya itu berapa frekuensinya, dari mulai range-nya ya, range-nya dari berapa sampai berapa yang bisa dia jangkau untuk kebutuhan manage sound teman-teman sekalian ya. Cuman saya kali ini saya pakai box
box mini scoop ya, karena saya ambil sisi praktisnya saja ya, ambil sisi praktisnya saja. Dan semua speaker ini menghadapnya ke depan, tidak saya model turbo gitu ya, yang menghadap ke bawah, ya, ketemu dindingnya box dan lain-lain. Saya nggak pakai itu ya. Jadi saya lebih seneng yang direct. Ini namanya model direct, jadi lurus ke depan saja. Ada juga yang model RCF itu yang agak turun ke sini, jadi ngantemnya itu ke bawah dulu, mantul ke bawah, terus dia baru naik ke atas. Nah, saya gunakan direct ini yang praktis dan universal. Maksudnya universal itu bisa dipakai untuk segala medan gitu ya. Saya pakainya yang box direct ini. Dan di bawah ini adalah mini scoop, kemudian atas boxnya, ini tengahnya adalah Martin. Kemudian yang ini model tower, ini umum ya teman-teman, di Google juga sudah banyak. Ini model tower yang kayak gini, jadi 2 speaker dengan 1 tweeter. Itu untuk mid dan high. Oke bos, kita akan melanjutkan tentang setting dari crossover DBX 234 XL ya. Di sini tersedia untuk 2-way, untuk 3-way, dan untuk 4-way. Ya. Nah, sekarang di sini ada settingannya ya, teman-teman. Di sini settingannya mulai dari ini high output ya, kemudian ini mid output, kemudian ini low output, dan ini mid high, kemudian ini low mid ya, masing-masing bagian sama ya. Kemudian di sini itu gain. Untuk yang sebelah sini sama, untuk yang sebelah sini, maksudnya sebelah sini itu sama dengan ini, makanya saya ambil 1 aja ya. Tadi saya pakai channel 1 ya, channel 1, oke. Ya, tadi saya pakai yang sebelah sini ya, untuk outputnya itu yang sebelah sini, ini nggak kepake. Ya, kemudian untuk menentukan frekuensinya, di sini saya menggunakan frekuensi high yang saya gunakan. Kemudian untuk tadi tengahnya kan, speaker tengahnya saya nggak pakai ya, untuk low-nya saya nggak pakai. Lah saya pakainya subwoofernya yang bagian bawah ya, yang box mini scoop tadi ya. Saya ambil dari sini nih outputnya dari EQ. Nah, kebetulan EQ-nya ini bagian belakangnya ini sudah ada output untuk subwoofer ya. Dan saya setel subwoofernya itu standar saja, nggak neko-neko harus sampai rendah banget, itu nggak, yang standar saja. Lalu kalau kita sudah menyalakan ini, di sini ada powernya yang menyatakan stereo ya, ini power stereo. Kalau teman-teman pengennya mono ya, di belakang itu ada settingannya ya, mau di mono mau di stereo ini ada. Kemudian tadi gain-gainnya diantaranya adalah ini high, ini mid, ini low, ini mid high, kemudian ini low frekuensi. Ini buat perpotongan ya. Maksudnya gini nih. Perpotongannya dari low menuju mid. Ya, nanti perpotongannya ada di sini. Oke ya, nanti kita coba mainkan di sini. Kemudian ini adalah gain input. Jadi enaknya di sini itu yang pakai 234 ini karena ada gain inputnya. Jadi kita bisa atur inputnya mau seberapa. Kemudian kita atur juga outputnya. Jadi ini menjadi sebuah dorongan juga untuk nantinya jika mixernya ini kurang tenaganya kita bisa tambahkan dari sini. Kalau saya sih biasanya nyetel di mixernya ini, setting di mixernya ini cukup dengan 0 dB saja. Nanti untuk ngangkat gainnya itu dari sini. Ya, maksudnya ngangkat ke powernya itu dari sini, dari crossover ini. Jadi nggak dari mixer yang didorong maksimal itu, enggak. Saya pakainya ini yang saya maksimalkan itu di sini. Karena karakternya box
speaker yang bawah itu tadi mini scoop, dan mini scoop itu bisa menjangkau untuk low juga masih kena frekuensinya, kemudian subnya juga masih kena juga frekuensinya. Nah, kenapa juga saya menggunakan box yang mini scoop itu tadi. Liatin bagian belakangnya dulu ya. Liatin bagian belakangnya. Ini saya gunakan yang high ya, high, outputnya high. Kemudian ini inputnya ya. Inputnya pada bagian sini, ini inputnya. Kemudian ini outputnya high yang saya pakai ya. Ini juga high. Yang saya pakai ini high semua. Nah, ini low-nya kosong, mid-nya juga kosong. Nggak saya pakai ya. Di sini ada penambahan ini untuk low, mid. Ada penambahan yang normal, ini berarti 1 kali. Kemudian yang jika kita pencet tombol ini maka akan ada penguatan 10 kali. Kemudian di sini ada tombol apa ini? Summit ya. Summitnya ini normal posisinya. Posisinya normal. Kemudian ini mono 4-way. Kemudian mono 4-way. Nah, saya gunakan ini stereo 2-way. Berarti ini dipencet dan ini lepas ya, stereo 2-way. Oke ya. Itu ya kira-kira ya bagian belakangnya teman-teman, biar teman-teman juga lihat bagian belakangnya. Tadi tombol-tombolnya sudah kelihatan ya. Kemudian yang bagian depan kita ulangi lagi ya, bagian depan nih ya. Pada bagian depan saya belum menjelaskan, di sini ada tombol yang jika ini dipencet maka tombolnya akan menyala LED-nya merah. Ini sebenarnya tombol apa? Ini adalah tombol inverse ya. Inverse itu untuk membalikkan pasa ya, membalikkan pasa. Jadi jika kemudian speakernya dirasa tidak maksimal, maka kita coba daripada dibalik kabel speakernya yang min jadi plus atau yang plus jadi min, kita cukup pencet ini saja ya. Kita cukup pencet dengan inverse saja. Dengan di inverse ini sama saja membalikkan pasa. Jadi yang tadinya min menjadi plus, yang plus menjadi min. Jadi outputnya itu seperti itu. Nah, settingannya normal dulu saja ya, dinormalin dulu semua saja. Nanti jika kemudian dirasa tidak maksimal setting outputnya bunyinya tidak maksimal, maka kemungkinan itu terjadi cancelling ya. Cancelling itu artinya apa ya? Medan magnet yang bertolak belakang lah, intinya seperti itu. Jadi membuat speakernya itu menjadi tidak maksimal. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya diakali dengan menggunakan tombol inverse ini, dengan membalikkan pasa dari speakernya. Jika inverse-nya ini kita balikan seperti ini ternyata normal sama dengan tadi sebelum di inverse, berarti kondisinya normal, artinya tidak cancelling gitu ya. Itu yang biasanya yang lebih kelihatan itu pada posisi sub ya. Di sini sub low sama sub itu biasanya cenderung lebih berasa. Kalau misalkan terjadinya cancelling itu benar-benar berasa itu yang pada frekuensi rendah. Tapi kalau ini kayaknya masih nggak terlalu berasa banget ya. Artinya jarang terjadi cancelling yang ada di mid high-nya ini. Oke bos, begitu saja ya penjelasan saya untuk hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, kemudian di komen. Barangkali teman-teman mau menambahkan ilmunya di sini, dipersilahkan ya, tulis saja di kolom komentar untuk melengkapi sharing saya hari ini. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya, dan jangan lupa tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.